Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Spreaker dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya di dalam channel Purnama Akbar Official. Sebelum saya melanjutkan video yang berkaitan dengan sambungan-sambungan yang kemarin tentang pikiran bawah sadar, kepada semuanya dimanapun Anda berada, yang belum subscribe dulu, like, comment, and share, karena yang namanya subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Saya doakan semoga kebaikannya semuanya sedulur, teman-teman dimanapun berada, dilipat gandakan, dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribu-ribu kali lipat ganda kebaikan dunia dan juga kebaikan akhiratnya. Baik, yang kemarin sudah saya bahas satu dan kedua, sekarang ketiganya. Jadi teman-teman, yang akan saya bahas sekarang, cara simple untuk membedakan pikiran bawah sadar ini adalah, saya contohkan saja biar lebih jelas atau lebih kita paham dan mengerti. Diibaratkan saya mempunyai dua robot, yang mana robot-robot tersebut sudah saya program, dan program di dalam robot tersebut, yang satu adalah robot untuk melayani rumah tangga, atau bisa dikatakan robot dapur. Yang satunya saya ibaratkan robot otomotif. Nah, yang tadi yang sudah saya program robot untuk melayani rumah tangga, atau bisa dikatakan robot dapur, saya pekerjakan di rumah sampai beres-beres dan melayani semua kebutuhan makanan dan sebagainya. Nah, yang kedua, robot otomotif. Dan robot otomotif tersebut saya pekerjakan khusus untuk memperbaiki atau merakit barang-barang yang sifatnya otomotif, semacam mobil dan lain-lain. Nah, yang satu diantaranya, misalkan saya tukar robot
yang sudah saya program untuk membantu rumah tangga, saya tukar dengan robot yang khusus merakit otomotif. Tentunya akan berantakan. Kenapa bisa berantakan? Karena robot ini mempunyai program masing-masing. Tetapi jikalau saya tukar, pasti tentunya akan berantakan. Karena tidak sesuai dengan program fungsinya yang sudah ada dalam program masing-masingnya. Nah, ternyata bukan hanya robot saja, manusia pun hampir sama. Kenapa saya bilang hampir sama? Karena nanti saya jelaskan perbedaannya. Samanya di mana manusia pun bertindak berdasarkan program yang sudah terinstal di dalam pikirannya. Lebih pasnya terinstal di dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi program ini adalah program otomatis yang mengerjakan aktivitas tubuh kita, pola emosi kita, pola berpikir kita, kebiasaan kita, pola tindakan kita dalam hidup ini. Jadi sudah ada program di dalam pikiran kita mengendalikan tindakan kita. Inilah yang membedakan satu manusia dan manusia lainnya. Kita bisa tinggal di daerah yang sama, kampung yang sama, wilayah yang sama, sekalipun negara yang sama menghadapi situasi ekonomi yang sama dengan cara berbeda-beda. Kenapa kita punya tindakan yang berbeda-beda? Karena kita punya program yang berbeda-beda. Program pikiran ini diinstal pertama kalinya di usia kita saat masih kecil. Bahkan beberapa riset mengatakan waktu kita masih bayi, masih berada dalam perut ibu kita dulu, dalam usia 3 bulan di dalam perut ibu kita dulu, dan mulai tertutup di usia 7 atau 8 tahun. Dalam arti tertutup di sini sudah muncul critical area-nya. Dengan kata lain, pahitnya kalau kita diprogram menjadi seorang pemalu, kita akan tumbuh besar, hidup menjadi seorang pemalu. Andai kata kalau kita diprogram untuk menjadi seorang pemarah, pasti tentunya kita akan tumbuh menjadi seorang pemarah. Jikalau kita diprogram untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya kita akan tumbuh dengan jiwa pemimpin. Jikalau kita diprogram untuk menjadi seorang pengikut yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri, tentunya kita akan tumbuh dengan jiwa seorang pengikut yang selalu butuh pendapat orang lain untuk kepentingan hidupnya. Nah, program ini sangat besar tertanam di bawah sadar, mengendalikan
88 atau 85% tindakan kita sehari-hari. Karena tindakan menghasilkan kehidupan kita saat ini, artinya 88 atau 85% kehidupan kita itu sudah sesuai dengan program yang tertanam di dalam pikiran kita. Akan sulit untuk kita ingin menjadi lebih baik jikalau tidak kita rubah dulu programnya. Program apa? Program yang sudah terinstal di dalam pikirannya. Jadi kalau toh kita tidak merubah program tersebut, katakanlah program kurang baik yang sudah terinstal di dalam benak pikiran kita, tentu kita akan sulit untuk menjadi orang sukses. Karena itu tadi, programnya mungkin ditanamkan jiwa pengikut mungkin. Untuk mengubahnya, Anda harus menembus ke bawah sadar yang ada di dalam diri kita. Apa yang sudah saya bahas di dalam video sebelumnya? Minimal ada 4 hal yang harus kita lakukan. Bahkan ada 4 hal sudah tertanam di dalam pikiran kita yang sudah jelas terinstal di dalam pikiran kita tersebut. Nah, pertanyaannya, jikalau kita sudah terprogram seperti itu, berarti kita tidak berubah dong. Tidak akan bisa mampu, bahkan tidak akan bisa sukses. Jawabannya, inilah yang membedakan manusia dengan robot. Jikalau tadi persamaannya bertindak dengan berdasarkan program, perbedaannya robot tidak memiliki kesadaran. Nah, itu yang membedakannya antara manusia dan robot. Robot tidak memiliki ruh. Manusia punya kesadaran. Manusia punya akal dan manusia punya ruh. Nah, itulah yang membedakannya. Mungkin pernah kita mau melakukan kesalahan, contoh, mungkin kita pernah, katakanlah, mau melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Nah, tiba-tiba di dalam hati kecil kita sadar, kita tahu bahwa perbuatan yang akan kita kerjakan atau akan kita lakukan ini adalah salah, atau kita menolaknya di dalam hati kecil kita. Nah, itu yang dinamakan kesadaran. Mungkin kita sedang bekerja di sebuah pekerjaan, terjebak dengan pekerjaan yang sama setiap hari, dan kita tidak nyaman dengan pekerjaan tersebut. Kita pengen keluar dari pekerjaan itu dan memilih salah satu pekerjaan yang paling kita inginkan, tapi kita tidak mampu karena terlalu banyak batasan di dalam diri kita untuk berpindah pekerjaan itu. Di manakah kesadarannya?
Beda hanya dengan robot. Walaupun seumur-umur robot mengerjakan pekerjaan dapur, sama sekali tidak akan komplain, bahkan tidak akan punya kesadaran. Nah, kalau manusia pasti, kalau kita misalkan yang sudah tadi saya sebutkan, misalkan kita terjebak di dalam satu pekerjaan, nah sedangkan pekerjaan tersebut itu tidak nyaman untuk kita, pasti kita di dalam hati ini pasti timbul untuk ingin keluar dari pekerjaan tersebut dan berganti pekerjaan yang lebih baik. Nah, itu yang dinamakan kesadaran. Beda sama robot, tidak mempunyai kesadaran. Umur-umur pun tidak akan pernah demo, tidak akan pernah komplain, tidak akan pernah mengeluh dan lain-lain, karena robot tidak punya kesadaran. Robot bertindak sesuai dengan program. Kalau manusia sangat mungkin untuk berubah dan sangat bisa untuk berubah dan sangat mampu untuk berubah. Dari mana kita harus merubahnya? Itu harus kita rubah programnya dengan diri kita masing-masing. Contoh, kalau kita mau jadi orang sukses, kita harus lihat cara berpikirnya orang-orang sukses, cara bertindaknya orang-orang sukses, cara bekerjanya orang-orang sukses. Namun yang terpenting adalah kita harus meniru program pikiran yang ada di dalamnya. Program pikiran yang ada di dalam pikiran-pikiran orang sukses. Nah, gimana misalkan kalau kita tidak tahu? Maka jalan satu-satunya untuk merubah program yang sudah tertanam di dalam pikiran kita adalah, contoh misalkan hipnoterapi atau yang dan lain-lain. Itu jalan satu-satunya untuk merubahnya. Itu jalan satu-satunya untuk mempermudah merubah program yang sudah terinstal di dalam pikiran kita. Itu ya sangat-sangat sekali membantu menyesuaikan untuk merubah program yang sudah terinstal di dalam pikiran kita, atau membantu untuk kita mengadakan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tinggal kita cek aja sekarang. Kita sudah mempunyai program yang mendukung kebahagiaan hidup kita belum? Kita sudah punya program yang mensupport pencarian kita belum? Yang ingin kita tuju belum? Atau kita sudah punya program untuk menuju lebih baik belum? Nah, itu selama kita tinggal bisa menilainya. Apakah program selama ini baik atau buruknya? Anda silahkan cek kehidupan Anda masing-masing. Dari mana kita tahu ada program yang kurang tepat? Kalau Anda sudah cek dan Anda tandai, itu tandanya Anda sudah masuk ke dalam satu fase pembelajaran untuk mengubah diri Anda sendiri. Kita rubah sama-sama, kita belajar sama-sama dengan saya. Mungkin untuk sementara dicukupkan aja dulu supaya tidak panjang. Dalam kesempatan yang lain, dalam sesi-sesi yang lain, kita akan bahas lagi bareng-bareng. Terima kasih kepada semuanya subscriber dimanapun Anda yang sudah mendukung terus channel saya bernama Akbar Official. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiron, ahsanal jaza. Semoga
kebaikan-kebaikannya semuanya, sedulur dimanapun Anda berada, dibalas Allah dengan beribu-ribu kali lipat ganda kebaikan dunia dan juga kebaikan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.